Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita berjumpa pada pertemuan yang ke-6 mengkaji kitab Awwalu Marrah Atadabbarul Quran. Pertama kali saya mentadabburi Al-Quran. Saya akan bacakan edisi asli dalam bahasa Arab, dan siapa menginginkan edisi dalam terjemahan bahasa Indonesia bisa lihat di bawah dan bisa mendapatkannya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas poin tentang surat Al-Fatihah, yaitu tentang faedah-faedah dan hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Antara lain, hajatul insani dauman lil hidayah bi anwa'iha. Manusia membutuhkan hidayah, dan itu selalu hidayah dengan berbagai macamnya. Yang pertama adalah hidayah irsyad, yaitu pemahaman. Yang kedua hidayah taufik, mengamalkan pemahaman atau ilmu itu. Yang ketiga hidayah tasbit. Ketika kita mengamalkan ilmu yang sudah kita fahami, bagaimana kita bisa istiqomah. Adapun tentang hidayatul irsyad, kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala fi surat Asy-Syura, dalam surat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, latahdi, benar-benar menunjukkan, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Ini tugas Nabi Muhammad, memberitahu, mengajarkan. Jadi hidayah dalam arti mengajarkan petunjuk. Hidayah dalam arti menyampaikan pemahaman tentang tujuan hidup, tentang bagaimana jalan kehidupan ini agar hidup dalam keadaan yang dicintai dan diridhai Allah selama dunia dan akhirat. Yakni wa innaka ya Muhammad tadullun nasa wa turshiduhum ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad menunjukkan manusia, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Maka tugas Nabi menyampaikan. Apa yang beliau sampaikan itu adalah ilmu. Ketika kita menyampaikan ilmu tentang kebenaran, tentang ajaran Allah, itu namanya hidayah irsyad. Orang belum bisa sholat, kita ajari sholat, itu hidayah irsyad. Kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan pemahaman yang benar, kita membutuhkan ilmu. Itulah irsyad. Kemudian yang kedua, hidayatut taufiq, hidayah taufik, pertolongan dari Allah. Tidak cukup hanya dengan ilmu, tapi juga kita membutuhkan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengamalkan ilmu itu. Qaulihi ta'ala fi suratil Qasas, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberi hidayah, man ahbabta, orang yang kau cintai, ya, walakinnallah, akan tetapi Allah lah, yahdi man yasha, memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui tentang siapa-siapa orang yang menerima dan mau mengikuti petunjuk. Jadi antara ayat ini dengan sebelumnya tidak ada kontradiksi. Ayat sebelumnya akan mengatakan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ayat kedua, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Apakah dua ayat ini kontradiksi? Jawabnya tidak. Ayat pertama menerangkan tugas Nabi Muhammad menjelaskan tentang ilmu, menjelaskan tentang hidayah dari Allah, menjelaskan wahyu Allah, menjelaskan syariat-syariat Islam. Itulah hidayah yang dibawa oleh Nabi. Kemudian hidayah yang diberikan Allah yang tidak dibawa oleh Nabi adalah hidayah taufik, yaitu Allah
menolong hambanya untuk bisa mengamalkan ilmu. Dan Allah tahu siapa yang layak, siapa yang pantas untuk ditolong oleh Allah bisa mengamalkan ilmunya. Tak semua orang yang tahu kebenaran mengikuti kebenaran. Mengetahui kebenaran itu hidayah irsyad. Tapi kita lebih memerlukan lagi setelah mengetahui kebenaran, yaitu terbimbing untuk mengamalkan kebenaran. Jangan seperti orang Yahudi tahu kebenaran akan tapi menolak kebenaran karena dengki. Itu diantara yang menghalangi orang untuk menerima kebenaran. Tentang ayat ini tadi, yakni innaka ya Muhammad la taj'alun nasa muhtadin. Engkau tidak bisa menjadikan orang-orang itu mengikuti petunjuk. Balillahu huwallazi yuwaffiquhum liqabulil haqqi wal hidayah. Melainkan Allah lah yang telah memberi taufik kepada mereka, menolong mereka untuk mau menerima kebenaran dan menerima petunjuk yang engkau berikan berupa ajaran syariat yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang kedua, hidayah taufik, pertolongan Allah. Kemudian hidayah yang ketiga adalah hidayatut tatsbit, penguatan, pengokohan, peneguhan. Kaqaulihi ta'ala fi surati Muhammad, seperti firman Allah dalam surat Muhammad, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk, berarti sudah mendapatkan ilmu tentang petunjuk. Yang kedua, mengamalkan petunjuk, berarti hidayah irsyad sudah, karena sudah tahu petunjuk. Yang kedua, hidayah taufik sudah. Artinya apa? Sudah mengamalkan petunjuk. Orang-orang yang sudah mengetahui petunjuk, mengetahui kebenaran, dan mau mengamalkan kebenaran, ini yang disebut dalam ayat walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk, baik irsyad maupun taufik. Zadahum huda, Allah tambahkan kepada mereka huda, petunjuk. Jadi sudah tahu, mengamalkan, Allah tambah lagi. Wa atahum taqwahum, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Ya, yakni sabbatahum 'alal huda, Allah kuatkan mereka, kokohkan mereka, teguhkan mereka 'alal hudal ladzi hum 'alaih, di atas petunjuk yang sudah mereka jalani, yang sudah mereka ikuti. Fakullamazdadu huda sabatu 'alaihi. Setiap kali mereka bertambah petunjuk, setiap kali mereka bertambah mengikuti petunjuk Allah, ajaran Allah, semakin Allah kuatkan. Semakin Allah kuatkan. Jadi siapa yang ingin dikuatkan oleh Allah, dikokohkan hatinya oleh Allah, diteguhkan oleh Allah untuk berada di petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang sudah berikan, kuncinya adalah ilmu yang sudah kita ketahui tentang ajaran Allah, amalkan. Ya, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau sekiranya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, ya, maka yang niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Wa ashadda tathbita, dan lebih sangat tasbita, meneguhkan dan menguatkan. Jadi siapa yang ingin diteguhkan, dikuatkan oleh Allah, istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya adalah ikuti petunjuk yang sudah kita terima. Maksudnya, ilmu tentang ajaran Islam yang sudah kita tahu, amalkan. Setelah kita mengamalkan dan terus menjaga pengamalan itu, maka semakin dikuatkan oleh Allah. Maka para ulama mengatakan, al-iman yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bertambah kuat dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan menjadi merosot, menurun. Keimanan itu menjadi lemah, menjadi keropos. Disebabkan apa? Bil ma'asi, disebabkan maksiat-maksiat. Itulah tiga hidayah yang selalu kita butuhkan setiap saat. Hidayah irsyad, yakni ilmu. Yang kedua, hidayah taufik, yakni amal. Yang ketiga, hidayah tasbit, yakni istiqomah. Kita perlu ilmu, kita perlu amal, kita perlu istiqomah. Ilmu terus kita tambah setiap hari. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu.
warzuqni fahma, tambahkan, karuniakan kefahaman kepadaku. Yang dengan ilmu yang benar itu membimbing amalan yang benar. Kemudian kita amalkan. Dengan kita mengamalkannya, maka kita membutuhkan yang ketiga, istiqomah. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu itu berarti hidayah irsyad, amal berarti hidayah taufik. Kita ditolong oleh Allah untuk bisa mengamalkan. Dan yang ketiga adalah tasbit, dikuatkan, dikokohkan oleh Allah. Nah, itulah hidayah tasbit. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu karena mendapatkan hidayah irsyad, amal karena mendapatkan hidayah taufik, dan istiqomah karena mendapatkan hidayah isbat. Ini diantara faedah yang kita dapatkan di dalam atau dari surat Al-Fatihah. Sampai jumpa insyaAllah pertemuan berikutnya. Semoga kita termasuk orang yang bisa mengambil manfaat, mendengar tentang ilmu, dan mengamalkannya. Dengan begitu, layak kita berharap dikuatkan, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan yang ke-11 esok hari insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.